Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Kocak. Yang bersama saya Egi dan teman saya Bung Andre. Pada video kali ini kita akan mencoba jelajah atau menelusuri salah satu makam Al-Karomah ya. Tepatnya di Desa Radak Baru, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Pada malam hari ini kita sudah ditemani para kru Radio Kocak dan juga ada narasumber ya yang langsung dari Desa Radak Baru. Inilah salah satu akses menuju makam Karomah ya, di sini. Ini jalan menuju sini sangat jauh juga ya dari jalan ya, mungkin sekitar 500 meter mungkin ya Andre. Kurang lebih begitulah. Setelah masuk jalan sini kita harus masuk lagi, tidak bisa menggunakan akses lain selain jalan kaki ya. Kurang lebih 200-an meter ke dalam. Ini tetap ikuti video kami ya. Oke, yuk ayo. Oke pemirsa, kita sudah Sampai ke dekat titik ya, awal ya. titik awal ya. Masuk. Sudah hampir dekat dengan makam Karomah tadi. Tapi sebelum kita ke makam Karomah, kita mencoba Ini pohon keramatnya. melihat dulu salah satu pohon ya, pohon mangga. Besar, Pohon mangga besar. yang mungkin sangat besar sekali. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung mengarah ke pohon mangga besar itu. Oke, tetap ikuti video kami. Jalannya rumah ini tuh Bung ini. Ya, Agak lapang begini. Yang mana ini Bung ini? awas ya, ada duri. Awas, ini duri. Kamu nggak pernah lihat mangganya? Itu buah mangganya. Ini buah mangganya. Ini salah satu buah mangga ya. Ini benar-benar buah mangga. Ya, pohonnya Ini sangat besar Bung ini. Ini pohonnya. Waduh. Sangat besar sekali nih. Boleh kita ke sana Bung ini? Oke. Boleh. Itu ada yang besar. Ya ini yang Ya, ini itu dimakan apa? ini besar nih. Di pohonnya. Cukup besar. Ya. Kalau di belakang sana ada apa ini? Oke, pemirsa, Siapa yang mau gantung? baru kali ini saya melihat pohon mangga sebesar ini ya. Bahkan Coba kita peluk gitu kan. tidak bisa saya peluk. Sangat besar sekali. Ini mungkin umurnya sudah berapa 100 tahun ini. Saya juga nggak tahu. Oke, kita sudah bersama narasumber kita pada malam hari ini ya, dengan Bapak Desa Radak Baru ya. Dengan Bapak siapa Pak? Syarif. Bapak Sarip ya. Nah, inilah salah satu pengelola makam Al-Karomah di sini ya, sampai bisa masuk sini juga ya. Sudah dalam tahap pembangunan juga ya Pak ya? Iya. Iya. Ini boleh Bapak ceritakan nggak, ini pohon mangga ini sebenarnya sudah berapa lama, atau ada tahu nggak Bapak sejarahnya seperti apa? Kok bisa sampai sebesar ini ya? Ya kalau usianya sih kita nggak tahu, cuman kalau karena kita datang kan sudah ada dan sudah sebesar ini. Sudah gitu. sebesar Kalau kita ini. perhitungkan dari usia batang yang sekian besar, mungkin ya udah ratusan tahun lebih. Ratusan tahun lebih ya. Kalau untuk buah sendiri banyak Pak. Sering berbuah nggak pohon ini Pak? Sering. Dan ini menjadi apa ya? Kayak apa namanya itu? Yang orang Radak dalam itu kan sering mengartikan kalau buahnya lebat, berarti kita nanam padinya itu bagus. Tapi kalau jarang-jarang sering gagal. Ya. Kemudian yang boleh dipastikan kalau yang lebat yang arahnya ke sana, berarti kita nanam padi yang di sana itu bagus. Sana itu maksudnya arah barat Arah. atau gitu Pokoknya sesuai dengan itu Arah ranteng, buahnya, ya. Rantengnya kemana. Kalau buahnya lebat semuanya itu memang Pak? Di seluruh tempat berarti Bagus, panennya bagus itu. Berarti seakan-akan ini
salah satu petunjuk ya untuk para petani, seakan-akan kalau buahnya lebat otomatis panennya insya Allah akan banyak juga. Iya, Itu itu ya Pak ya. sering Iya, terjadi. itu terjadi. Jadi kayak apa namanya itu, kayak ada filsafatnya gitu. Iya, filsafatnya juga ya. Ya memang sih. Saya juga kali ini melihat pohon mangga sebesar ini. Cuman ini memang menjadi cagar alam ya. Iya, Rencana mau kita pagar biar nanti orang itu akan lebih waspada, jangan sampai ada yang coba-coba nebang. iya, Itu pasti penjara lah, Iya, karena pasti. ini satu-satunya pohon yang menjadi pujaan orang-orang itu rata-rata pada penasaran melihat besarnya pohon ini gitu Iya. kan, karena ini pohon langka lah, Iya, Iya, benar apalagi juga Pak. asam gitu kan. Iya. Dan Ya, bagi teman-teman atau pemirsa yang ingin berkunjung ke sini, ya kami harapkan tetap menjaga kelestarian lingkungan juga ya. Ini adalah salah satu warisan juga ya Pak ya. Iya. Warisan ya. untuk warga setempat. Ya. Oke, mungkin Kita kita lanjut langsung ke Oh, makamnya mau ke yang makam. kita Ya, maksud, Pak. Oke. Oke, pemirsa tetap ikuti video kami. Kita langsung menuju ke makam Karomah ya. Oke pemirsa, kita sudah sampai di makam Karomah ya, lokasi yang kedua sebelum pohon mangga besar tadi ya. Sudah. Iya, sesudah. Maksud saya sesudah ya. Setelah besar kita langsung ke makam Karomah bersama Bapak Sarip ya, narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin kita bertanya-tanya juga, berbincang-bincang juga dengan Bapak Sarip ya. Mungkin menjelaskan ya makam ini ya. Sejarahnya makam Wan Putih. Ya, sebenarnya juga kita juga tidak tahu makam apa ini. Makanya kita ada narasumber langsung dari Bapak Sarip ya. Mungkin Bapak Sarip bisa jelaskan. Ininya namanya makam apa seperti itu. Jadi sepengertian saya, Iya. kita kan datang dari Jawa itu memang sudah ada makam ini. Iya, Cuman saat itu saya mencari makam tua, iya. itu ada salah satu orang yang memang dianggap di sini orang tua. Saya diantarlah ke sini, perjalanan 4 jam dari rumah. Saat itu pakai kato, kemudian sampai sini ketemulah ini masih hutan. Masih hutan. Kemudian tahun 2019 ada jemaah yang datang mempunyai rencana mau membangun, mau memugar. Jadi kami ya istilahnya dimintain izin untuk dibangun, ya tentu saja kami sebagai warga masyarakat tentu saja ya boleh lah. Yang sudah hati ya Pak ya. 2019 kemudian setelah ini, kemudian setelah ada bangunan tersier, kemudian ya apa namanya dermaga, kemudian ada pendopo, muncullah nama. Jadi makam ini entah yang sebelah mana itu juga kita pun juga belum Iya. tahu. Karena Tapi di sini ada makam Syekh Abdul Hamid Al Karim Al Yamani atau disebut Wan Putih. Cuman belum tentu yang mana, kami pun juga iya. belum tahu. Coba nanti kalau ada yang punya suatu kelebihan bisa menunjukkan yang mana gitu. Cuman perkiraan saya, dan sering orang berziarah ke sini. Jadi makam yang paling panjang itu. Oke. Boleh kita Boleh boleh tadi, Pak, naik di- aja Pak. Kita Oh, langsung boleh, kita, boleh. coba kita lihat. Assalamualaikum. Oke pemirsa, di makam ini Yang tanya yang gitu ya, punya Pak? 5. Kalau yang 4-nya ini, Pak, itu Ini apa, Pak? belum paham entah punya siapa. Kemudian dulu saya beli surat Yasin ada 50, tapi alhamdulillah setiap orang datang itu walaupun banyak yang bakar stanggi, juga banyak juga yang baca Yasin. Tentunya kalau setiap malam Jumat itu sering paling tidak 3 rombongan. Ada yang menjelang maghrib, ada habis maghrib, dan juga ada yang jam 12 malam. Mungkin ini karena ini kemarin tadi malam itu pas kebetulan malam Jumat Kliwon, memang Iya. banyak yang menganggap kalau ini makam keramat gitu. Jadi banyak orang itulah apa cari-cari gitulah. Ini asli itu ya, Pak ya? Nisannya asli Mas ini, Pak. Kalau dulunya kan cuman macam ini, Itu. tapi memang saya ngomong sama yang bangun, pokoknya tolong nisan itu jangan dibetulkan.
biarkan aja begitu. Kalau mau dibangun sekitarnya monggo, tapi yang lain apa untuk nisannya itu biasakan saja, Biasakan biar aja. ndak rapi, mau menceng mau apa, silahkan aja begitu gitu kan. Batu atau kayu ya Pak ya? Ini batu, Batu. batu semua. Batu Yang semua. kayu cuman itu, Yang satu, mana Pak? itu. Oke Ini tanah pemirsa, ya? ini makamnya di sini ada 5 ya, 5 makam. Kata Bapak Sarip ya, ini cuma perkiraan saja ya, belum pasti juga. Makam Wan Putih itu yang di sana ya, yang agak panjang, nggak besar ya itu. Tapi juga belum pasti juga seperti itu ya. Ini Pak, rencananya untuk kan udah mau dibuka untuk wisata religi ya Pak ya? Oh iya, iya iya. Nah, itu udah aktif sekarang ya Pak ya? Sekarang sudah mulai itu dari Dinas Perhubungan sudah membuat dermaga di sana. Di mana Pak? Di itu di sebelah. Kemudian ada pendopo juga. Nanti kita ke sana. Dan ini juga sudah dianggarkan juga untuk jalan dari Jalan. dermaga menuju ke makam sampai ke jalan Poros. Kemudian lampu pun ini sudah disediakan pakai tenaga surya, Iya, tenaga cuman belum surya. terpasang, tapi sudah dibelikan dari Haji Yuslanik. Oke, baiklah. Oke, pemirsa, ini apa namanya, dari batu ya, cuma satu yang dari kayu, berarti secara tidak langsung ini makamnya sudah sangat tua sekali ya, mungkin sudah ratusan tahun lalu ya. Dan Seperti sangat itu. dijaga sekali keasliannya. Iya, ini tanahnya ditambah atau Ini enggak nggak ada memang apa-apa? asli Gundukan gini tinggi Pak. iya tinggi. Cuman dulunya saya datang ke sini itu memang masih bersih. Kemudian di sekitar ini kan banyak nibung, pohon bambu juga di situ. Tapi entah gimana itu pasti mati, yang naik ke sini pasti mati. Kemudian ini ada makam satu, ini awalnya itu di dalam pohon apa rumpunan bambu. Iya. Setelah ini dibangun, muncullah ini. Kemudian ini pun juga enggak diubah-ubah, cuman dibikin itu apa baturan gitu biar Iya. nampak makam. Tapi ini pun juga belum ketahuan itu makam siapa atau keluarganya siapa juga belum. Tapi masih tahap pencarian. Kemudian yang makam ini sampai sekarang memang belum ketahuan dalam pemakaman tahun berapa itu belum ketahuan. Cuman yang sudah diketahui sekitar 200 tahun memang sudah ketahuan silsilahnya. Cuman diperkirakan sekitar 300-an tahun, masih 1800-an kurang lebihnya. Makam ini sudah ada makam tahun ini. 1800-an. Sangat tua sekali ya. Sudah tua sekali. Iya. Kalau boleh saya tahu gini Pak, pertama kali makam ini ditemukan, pertama kalinya sejarahnya awalnya. Oh, jadi memang sampai sekarang itu yang masih dicari siapa yang menemukan makam ini yang pertama. Iya. Itu memang belum ditemukan. Jadi kalau saya menganggap saya itu yang pertama. Perasaan saya karena masih hutan. Ternyata ini sudah dicat. Cat baru, berarti kan ada yang lebih pertama lagi gitu. Seperti itu. Kemudian yang ngecat siapapun juga kita tidak tahu. Ini pun cat masih baru, siapa yang ngecat kita pun juga tidak tahu. Bapak saya pernah mendengar cerita bahwa sebelum dibangun ini, makam ini di hutan dan banyak pohon, tetapi makam ini selalu bersih ya, benar ya? Selalu bersih, benar. Jadi yang membersihkan apa makhluk halus ataukah manusia kita pun juga belum pernah ketemu. Jadi tujuan dari jamaah makar ini agar ini makam tetap terlestari, kemudian jangan sampai makam ini untuk buang kotoran, baik itu kotoran hewan ataupun kotoran manusia gitu. Sehingga ini dipagar. Terus yang sering orang berkunjung itu paling hanya di sekitar ini. Kemudian kemarin juga ada rencana yang mau ngeramik ini, katanya belum boleh dikeramik. Jadi biarkan saja begitu. Itu alasannya kenapa belum boleh dikeramik itu Pak? Karena ya termasuk ayah mengatakan, jadi memang tidak akan memberatkan kerabat ataupun keluarga yang masih hidup. Jadi biarkan saja begitu gitu.
Tapi lebih bagusnya seperti ini aja ya Pak ya, karena Iya. kita lihat keasliannya seperti itu. Iya. Ya. Oke Pak Sarip, Pak Sarip Iya. bisa ceritakan pengalaman Pak Sarip selama menemukan makam ini selama ini seperti apa Pak Sarip? Ya sih hanya sebatas cerita. Pertama kita cerita saja, itu yang pernah bercerita sama saya. Waktu belum dipugar, Ya. memang serem di sini tuh serem. Sering terjadi itu mahasiswa datang berkunjung hanya karena melihat ada pohon asam yang besar Iya, gitu pohon kan, pada karet ya. selfie di situ. Kemudian sering terjadi di belakangnya ada penampakan. Jadi ada makhluk halus, ada kadangkala ada kuntilanak, kadangkala ada apa. Terus ada kawan saya juga, entah sekarang apa masih disimpan ataupun tidak, dia foto pakai HP begini, foto sendiri Iya, di selfie ya Pak ya. di sebelah makam itu. Muka dia itu berubah jadi muka orang kakek-kakek, berjenggot juga gitu. Kalau badannya itu masih tetap Masih tetap badan dia ya, tapi mukanya berubah langsung itu ya. yang berubah. Itu kemudian ada juga yang HP-nya langsung meledak di situ. Langsung Jadi, meledak? juga ada. Kemudian di sini dulu kan ada pohon mahang yang agak dengklok begini kan, di situ juga sering untuk selfie. Dari anak-anak muda itu sering sekali di situ ada penampakan kuntilanak. Waduh. Jadi kalau sekarang setelah ini dibuka kayaknya sih belum pernah ada cerita Ya, belum semacam ada itu. lagi ya. Tapi kalau dulu memang saya sendiri juga pernah mengalami ketemu orang kakek-kakek yang katanya dari sini, kemudian dia pun juga kepengen beranjang berkenalan dengan warga karena saya masih baru kan waktu itu. Kita ketemu orang Jawa gitu kan, jadi katanya orang dari Jogja gitu kan, Iya. tapi dia ndak jelas alamatnya dari mana gitu. Jadi pernah pas hujan Iya, Pak Susan. pas hujan itu ada orang kakek-kakek pakai topi, pakai capil itu kan, sama cucunya yang masih kecil datang ke rumah itu, katanya lapar, minta makan Ya, gitu kan. kan. Setelah kita kasih makan, ternyata dia makannya itu enggak mau pakai piring, suruh duduk pun juga enggak mau. Dia makan hanya ambil berdiri lagi gitu, makan hanya di tangan begini gitu sama cucunya, Aneh juga ya Pak nyuapin ya. anaknya gitu kan. Ya mungkin kalau memang itu orang biasa, tentunya yang namanya habis kehujanan ya pasti bawahnya itu di lantainya itu tetap Basah, basah ada lah, bekas itu air tetap juga kering. ya. Nah setelah dia makan, dia minta rokok lintingan gitu. Iya. Tapi saat itu saya memang tidak pernah ngerokok linting. Kemudian dia pun juga minta pakai kemenyan gitu kan, tidak saya kasih. Setelah itu dia permisi, yaudah lama saya tak pulang gitu. Dia pulang, setelah turun dari lantai sampai halaman itu langsung menghilang. Pokoknya saat itu memang sering sekali Sering terjadi terjadi. peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh. Kalau yang sekarang masih, karena kalau rada konon katanya kan memang penghuni apa namanya makhluk halus gitu Makhluk kan, halus ya, benar sekali. kota gaib gitu Iya. kan. Kalau sampai sekarang memang suara mobil, suara klakson, kemudian aroma restoran itu memang masih sampai Sering sekarang. terjadi sampai sekarang ya Pak ya. Kemudian suara pintu garasi itu memang masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Apakah makam ini ada kaitannya dengan itu Pak? Kurang paham. Ya, kurang paham juga ya Pak ya. Cuman kalau kita pahami dengan lingkungan sini memang serem. Iya. Kemudian ada orang yang punya indera keenam, katanya di sini memang banyak harta karun gitu kan. Tapi kalau kita pahami memang pernah kawan saya mencoba dulang emas. Dulang emas. Memang ada itu, ada emas, banyak emasnya gitu loh. Ya enggak batangan tapi hanya berapa menit dia nyedot tanah itu sudah bisa dikumpulkan jadi emas gitu. Cuman karena kita untuk menjaga, saat itu memang tidak diperbolehkan untuk tambang emas di daerah sini, tetap untuk perkebunan sawit itu. Bapak di sini sudah berapa lama Pak? 13 tahun. 13 tahun ya. 13 tahun. Udah lama sekali juga ya Pak ya.
Sudah banyak pengalaman-pengalaman mistis yang berada di dada ini ya Pak ya. Iya, memang sejak dari Jawa memang saya suka sekali namanya berziarah, kemudian kayak macam apa namanya bermalam di makam gitu. Memang saya Iya. suka, tapi saya bukan berarti kita punya suatu kelebihan, tapi memang saya sering tirakat di makam. Iya, seperti itu ya. Kalau saya bermalam di sini mungkin lebih dari 5 kali. Sendiri juga pernah, berdua juga pernah. Dulu waktu belum dibuka ada keanehan saya berdua itu di makam itu. Iya. Yang mana itu? Saya Di air. di sini hadapnya ke sini, kemudian kawan saya hadapnya ke sana. Perasaan itu kalau kawan saya itu kedinginan, katanya itu hujan lebat, kemudian tanaman di sini itu kayak roboh semua, ada angin besar, dia kedinginan sekali. Nah saya itu perasaan itu terang sekali, kayak melihat kerajaan gitu loh. Bahkan saya panas sekali waktu itu. Saya sampai buka-buka baju, dia pun juga aneh, sampai ngomong begini, Mas Arif kenapa kok buka baju padahal saya kan kedinginan Iya. gitu kan. Cuman dia bisik-bisik gitu. Setelah kita pulang dari sini saya masuk ke Kato lagi karena saya diantar sama almarhum Pak Anton. Saat itu saya mutar lewat 49 ke sana, perjalanan 4 jam lebih lah, padahal kalau sekarang Iya. kan dekat sekali. Sudah dekat sekali ya, Iya. aksesnya sudah dekat. Temannya sekarang masih ada Pak? Sekarang udah pulang ke Jawa. Udah pulang ke Jawa. Pak siapa tadi Pak yang teman Bapak waktu Bapak tidur tirokat berdua gitu Iya. kan? Yang waktu pertama kali Bapak sendiri itu yang Bapak rasakan waktu itu gimana Pak? Itu yang pertama itu berdua, saya Oh. sama Sugeng. Oh berdua. Sama Sugeng. Terus yang Bapak katanya pernah tirokat sendiri, tidur di sini sendiri. Ada Sebenarnya sih saya hanya kepengen mengetahui siapa-siapa yang berada di sini, kepengen mengetahui nama-namanya gitu kan. Saya sih nggak ada maksud untuk mencari sesuatu ataupun benda-benda gaib, itu saya nggak suka dengan itu. Yang jelas memang saya kalau pikiran lagi pusing apa-apa rasanya damai. tenang Soalnya ya. kita ingat mati, nggak punya pikiran untuk lain-lain gitu. Dan saya pun juga nggak baca apa-apa kalau di makam, tetap saya hanya membaca tahlil. Cuman saya menemukan saya pernah bermalam di sini itu ada daun jatuh, kemudian saya lihat itu daunnya kayak ada tulisan tulisan Arab, bunyinya itu hanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wala wa ni'man nasir, 1000 kali gitu kan. Jadi setiap saya kesini yang dibaca cuman itu, oleh hadiah Fatihah, kemudian langsung baca hasbunallah sampai 1000 kali. Ya alhamdulillah istilahnya dengan saya untuk selalu wirid itu alhamdulillah setiap ada masalah ya bisa teratasi. Ya, gitu. teratasi juga ya. Jadi selalu dimudahkan oleh Allah. Iya. Oke, baiklah pemirsa, yang mungkin untuk di makam Karoma ini sudah cukup dulu ya Pak ya. Oke, Oke, kita langsung kemana lagi Pak? kita masuk ke pendopo. Oh, ada pendopo juga di sini Ada. Pak. Oke, baiklah pemirsa, kita ikuti video kami ya. Oke, ayo Pak, mari Pak. Tadi Bapak ada bicara apa di sini Pak? Oh begini kan, setiap saya masuk ke makam memang ada anggapan, ya cuman perasaan sih. Perasaan saya itu belum pernah masuk lewat jalan Iya, berarti atau lewat pintu. Jadi katanya saya setiap ke makam ini ada loncat lewat jendela, atau pokoknya enggak pernah lewat pintu. Boro-boro saya assalamualaikum gitu kan. Padahal seperti itu. dengan etika yang pernah kita dapat, setiap masuk makam saya pun juga pakai salam makam, terus salam arwah gitu kan. Tapi belum dianggap saya itu melalui jalan. Ya, Kemudian semenjak ini dibuka, ada penunjuk jalan, katanya itu di tengah-tengah pohon ibung gitu kan. Sedangkan pohon ibung ini ndak boleh ditebang, apalagi dibongkar. pohon ibungnya mana Pak? Pohon ini kan termasuk nibung. Oh, nibung juga. Oh iya. Cuman yang diarahkan untuk jalan masuk ke makam itu lewat nibung ini. Oh, nibung yang ini. Kan sangat tidak mungkin kalau kita mau masuk ke makam lewat nibung ini kan. Iya. Jadi lewat tengah-tengah ini rumpunan nibung.
Ya, lewat sini. Tapi enggak tahu kalau dulu memang ini dulunya jalan terus ini rapat kena nibung sih, kita enggak tahu Ya ya. nggak tahu, tapi menurut petunjuknya di sini ya Iya, jalannya ya, di sini jalan jalan. masuknya seperti itu. Jadi kalau kita lewat sini itu dianggap belum melalui jalan gitu. Berarti disarankan pohon nibungnya tidak boleh diapa-apakan, Tidak Pak, ya? boleh. Iya. Nah, pokoknya segala bentuk tanaman apa saja di sini memang harus dilestarikan. Tidak boleh ditebang ataupun dimanfaatkan kecuali untuk keperluan di makam. Oke, baiklah, kita lanjut aja Pak ke Oke. Pondopo tadi. Kali ini kita akan menuju sebuah pendopo setelah kita lihat pemakaman tadi. Kita bersama tim ini menuju tepi sungai ya. Oke pemirsa, kita sudah sampai di pendopo ya Pak ya. Iya, Ya, ini pendoponya baru juga nih Pak ya, baru dibangun ya. baru selesai. Kalau boleh tahu ini dikasih nama nggak pendoponya nih Pak? Kalau rencana sih kasih nama itulah pendopo Wan Putih gitu. Pendopo Wan Putih. Sangat nyaman sekali di sini. Besar pendoponya. Besar, kemudian ini ada rencana musola di situ. Oh, musola, ya, musola. musola sama WC. Ini dari PO. PU. Oh, dari dinas kerja umum ya. Kemudian di situ ada dermaga itu dari dinas perhubungan. Kemarin pada tanggal 9 September itu kita mengadakan lomba mancing di situ. Jadi ada kemarin rencana kan untuk door prize-nya itu uang 5.000. Ya tujuannya hanya untuk rame-rame. Ya tujuannya untuk menarik wisatawan juga ya Pak tapi ya. itu di sini. ada berapa orang kemarin itu sampai maghrib. Sampai maghrib itu nggak ada yang dapat, akhirnya nggak jadi door prize lah. Nggak ada yang dapat Pak. Nggak ada yang dapat. Nggak ada yang dapat satu orang pun. Nggak ada. Wih. Padahal orang Dari banyak. banyak peserta itu berapa Pak waktu itu? Banyak sih, ada 20-an lah. 20-an. Tapi nggak ada yang dapat. Anak kecil, anak muda atau Ada yang bebas ya? itu tua muda, Tua ada muda. perempuan juga gitu kemarin. Ya ramai juga. Ini rencana nanti untuk tahun baru rencana juga mau lomba mancing juga. Mau ada di mancing sini. juga. Siapa tahu nanti kita bisa hubungan dengan dewan apa siapa gitu kan, bisa untuk berkunjung, bisa memberi door prize yang lebih besar, Iya. lebih menarik gitu kan. Ini sudah dirintis ke sana itu jalan setapak, dan di situ ada rencana juga nanti jembatan gantung yang untuk tujuan sambungan ke TR 66. Ya intinya pemerintah harus dukung ya, Peduli ya. niat baik Bapak Sarip ini ya, supaya wisata religi ini semakin berkembang ya, semakin maju ya, dan akhirnya juga meningkatkan perekonomian di Desa Radak Baru juga ya Pak ya. Secara otomatis bisa untuk mengurangi minimal itu pengangguran, Pengangguran. kemudian menambah ekonomi gitu kan. Iya. Nah untuk di wilayah Terentang itu belum ada wisata. Iya memang belum ada Makanya Pak. siapa tahu nanti bisa fokus ke sini untuk buang lelah, untuk berwisata, ketungkauan gitu kan. Oke, bagi teman-teman yang penasaran dengan wisata religi ini ya teman-teman boleh langsung aja ke sini kan, nggak masalah ya Pak ya. Dibuka tiap hari kan Pak. Setiap hari. Iya, dibuka setiap hari, untuk saat walaupun ini memang untuk buku tamu pun tamu berkunjung itu belum ada juga. belum ada. Ya ternyata pemirsa makam ini dekat juga dengan akses sungai ya Pak ya. Iya. Bahkan di sana sudah dibangun Dermaga. dermaga untuk Boleh kita Mangga ke sini. sana Pak? Ayo. Oke, mungkin kita langsung ke dermaga. Dulu silakan Pak dulu Pak. Oke. Oke Pak, kita sudah sampai di dermaga ya Pak ya. Iya. Oke. Oke pemirsa, kita sudah sampai di dermaga ya, juga dibangun baru. Dari Dari mana Pak? Dinas Perhubungan. Oh, Dinas Lubuk Raya. Perhubungan. Oke, terima kasih kepada Dinas Perhubungan ya sudah membantu ya. Maka donasinya Iya. untuk membangun dermaga Iya. untuk wisata religi Ya, Wan. di makam Wan Putih Wan ya, Putih. seperti itu. Ya dulunya ini dermaga sih mau dibangun di sebelah sana, cuman terlalu jauh ke makam. Kemudian ini kan pas Teluk ya, Teluk. Kemudian kapal besar pun di sini mudah untuk parkir, ini bisa masuk ke sana. Oh, berarti kapal bisa masuk ke sini ya Pak? Bisa. Kemarin waktu untuk langsir pasir pun juga pakai tongkang 6 meter ya, itu bisa sampai sini. Kemudian sepengertian saya itu sering ada speed mewah di sini. Pernah saya tanya itu pernah dari Malaysia, dari Brunei juga pernah. Brunei.
Dari Malaysia saya ketemu 2 kali, dari Brunei 1 kali tahun 2016. Ziarah Pas juga itu, tuh Pak. iya ziarah. Dia mengatakan, saya sampai tanya kok tahu di sini ada makam Itu yang gitu mau saya kan. tanyakan tadi itu Pak ya. Bahkan dia katanya sering ke sini. Sering. Heeh. Cuman saya Satu rombongan nggak itu Pak? Rombongan iya, atau rombongan. rombongan. Rombongan ya kayak orang gedean gitulah. Oh iya, iya. Bajunya pun rapi-rapi gitu kan. Jadi saya tanya kenapa sih kok tahu di sini ada makam itu, tahu dari mana gitu. Katanya dia sering datang ke sini, cuman nggak ketemu dengan saya gitu kan. Saat itu saya pun juga hanya kebetulan di sini kan banyak buah-buahan. Ada buah manggis, ada jengkol, ada rambai, ada buah apa namanya itu langsap juga Ada di sini. ada cempedak juga ada. Jadi entah itu kotoran burung ataukah itu memang ditanam, tapi pokoknya ada lah komplit. Maka kemarin saya ada rencana dari pihak WSL itu meminta bibit buah-buahan kan. Jadi siapa tahu besoknya di sini juga bisa jadi wisata buah. Iya, bisa Tempat juga, saya itu ada wisata buah itu, satu kali masuk 50.000, kita boleh makan sepuasnya tapi tidak boleh bawa Pulang. Jadi kalau ini nanti bisa terjadi begitu, jadi tidak religi lagi, Iya. bisa religi, bisa Iya, berziarah, Banyak lah itu, juga kombinasi lah ya bisa Pak ya. untuk wisata buah. Jadi paling tidak ada 3 Iya, benar sekali Pak. ada 3 tujuan Ada gitu, 3 tujuan, walaupun ya. hanya satu arah gitu. Oke. Ini sungainya tembus kemana nih Pak? Kalau ini sebenarnya sih arah ke atasnya itu buntu sampai rada 2 TR 38 15 lah, kalau 15 habis. Kalau ke sana sampai Gunung Rada, Oh, sampai Kubu. berarti Ini ini jalurnya ini, Pak. salah satu akses ke Gunung Rada ya di sini. Oh, Iya, boleh, seperti iya. itu. Mungkin ada kaitannya juga ya. Saya pun juga anehnya kan kenapa di sini jadi Rada gitu kan. Iya. Sedangkan Gunung Radanya kan jauh. Di sana jauh. Hanya kemungkinan mata air Sungai Rada mungkin dari Rada Dari gitu kan. Rada, Makanya di ya. sini disebut mata air Sungai Rada, Ya. jadilah Rada gitu. Salahnya di sananya Gunung Rada ya Pak ya. Oke. Maka di sini ada Rada 1, Rada 2, muncul lagi Rada baru karena pecahan dari Rada 2. Oke, seperti itu. Ya pemirsa, mungkin sampai di sini dulu ya bincang-bincang kita pada malam hari ini di makam Karomah ya Wan Putih bersama Bapak Sarip. Mungkin ada pesan-pesan Pak Sarip kepada pemirsa di rumah atau gimana? Pemirsa dan khususnya warga setempat di sini, yang pemuda-pemudanya Pak. Yang lebih terkesan bagi kami di sini karena merupakan salah satu wisata di Kecamatan Terentang. Itu sangat terkesan karena yang namanya tiada dua biasanya itu suatu hal yang luar biasa. Iya. Tiada duanya gitu Iya, kan. iya. Jadi satu-satunya wisata religi yang perlu kita uri-uri sebagai budaya, sebagai cagar alamnya, karena di situ ada pohon Mangga yang besar tadi mangga ya. besar. Dan juga kita jaga kelestarian, itu harus kelestarian, karena kalau kita bisa menjaga kelestarian, keindahan, tentunya nanti menjadi idaman, terutama idaman kaum Milenial lah ya. Nah, Pak ya. iya. Seperti itu. Jadi sebagai kenangan saja. Nah, pesan kami ya paling tidak kita sebagai warga sekitar bisa merasa memiliki, seolah-olah ini wisata milik kita. Milik kita. Jadi kita yang merawat, kemudian kita yang membuat agar bisa lestari, indah. Jadi kalau semuanya sudah merasa memiliki, tentunya kita bisa menjaganya. Ya. Oke, pemirsa. Oke, mungkin itulah video kita pada malam hari ini di makam Karomah Wan Putih. Ya, bagi pemirsa yang suka dengan video kami ya, pemirsa tetap dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Mungkin sampai di sini dulu video kita pada malam hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nanti dulu salaman anjak dulu. Oh, Ah, salaman anjak salaman dulu. anjak. Oke ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Salam Dadah. kubura ya. Dadah. Oke, sip.